Selamat berjumpa kembali adik-adik. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai manajemen perbankan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara secara khusus mengenai manajemen dana bank. Nah, pada poin mengenai manajemen dana bank, itu kita akan membicarakan 4 hal. Itu yang pertama mengenai strategi penghimpunan dana, tentu saja dana perbankan atau dana bank. Yang kedua, dana dan biaya dana bank. Yang ketiga, manajemen utang bank. Dan yang keempat, manajemen modal bank. Kita lihat yang pertama mengenai strategi penghimpunan dana bank. Nah, cara penghimpunan dana bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cara pasif dan cara aktif. Secara pasif, yaitu cara penghimpunan dana tanpa adanya aktivitas bank yang mendorong masyarakat agar menyimpan dananya di bank. Usaha bank dalam mendorong masyarakat supaya menyimpannya di bank dapat berbentuk promosi, advertensi, dan imbauan. Masyarakat yang datang menabung di bank dalam pengertian pasif adalah tidak didorong oleh aktivitas bank, tetapi semata-mata karena kehendak masyarakat itu sendiri. Jadi pada posisi ini banknya pasif aja, menanti aja masyarakat datang untuk menyimpankan dananya di bank. Yang kedua secara aktif. Nah, secara aktif yaitu cara penghimpunan dana yang didahului dengan aktivitas tertentu oleh bank yang khusus mengarahkan masyarakat agar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dengan aktivitas itu, masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank. Artinya bahwa masyarakat menabung karena didorong oleh aktivitas bank sebelumnya. Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat dengan cara pasif merupakan salah satu ukuran bahwa bank memiliki reputasi atau bonafiditas yang tinggi. Tentu saja ini di mata masyarakat ya. Masyarakat percaya bahwa bank mampu mengelola uang dengan baik dan aman sehingga masyarakat menyimpan uangnya di bank walaupun bank tidak melakukan promosi khusus untuk itu. Dana yang dihimpun oleh bank dikelola dengan baik melalui dua cara, yaitu yang pertama pengelolaan dana dalam arti sempit, yaitu suatu aktivitas bank dalam menghimpun dana yang hanya membuat perencanaan penghimpunan dana, organisasi penghimpunan dana, dan pelaksanaan penghimpunan dana, dan pengawasan penghimpunan dana tetapi tidak mencakup penggunaan, penanaman, dan penempatan dana, serta tidak memperhitungkan untung rugi setelah dana terhimpun. Perencanaan penghimpunannya itu hanya menyangkut sumber dan status dana. Yang kedua mengenai pengelolaan dana dalam arti luas, yaitu bahwa suatu aktivitas bank dalam menghimpun dana, mulai perencanaan jumlah dana yang akan dihimpun, organisasi penghimpunan dana, perencanaan penggunaan atau penempatan, dan penanaman dana bank yang telah terhimpun, sehingga bank dapat membentuk rencana keuntungan yang diharapkan, termasuk perencanaan pengembalian dana masyarakat jika diminta sesuai jangka waktunya. Penghimpunan dana dalam arti luas juga termasuk penghimpunan dana bank yang bersumber dari pemegang saham, perencanaan pembentukan cadangan, dan laba ditahan. Strategi penghimpunan dana bank dapat dibedakan menjadi yang pertama, strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari luar bank, seperti penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga. Penghimpunan pertimbangan strategi ini adalah karena bank melakukan kebijakan moneter nasional yang ditetapkan oleh bank sentral, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Strategi penghimpunan dana yang kedua yaitu strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari dalam bank, seperti penghimpunan dari pemilik bank dengan cara meningkatkan modal depositor, simpanan atau pinjaman dana dari pemilik bank, dan dari laba bank. Dengan strategi seperti ini, bank menerapkan strategi penghimpunan dana secara pasif atau suatu bank kurang memperhitungkan fungsi-fungsi lain pada bank, seperti fungsi penghimpunan dana dari masyarakat. Yang ketiga yaitu strategi penghimpunan dana dengan dana yang bersumber dari luar dan dari dalam bank atau sering disebut sebagai strategi campuran. Strategi campuran merupakan strategi penghimpunan dana yang terbaik karena bank telah menjalankan fungsi penghimpunan dana dalam arti luas, yaitu menghimpun dana dari pemilik bank, laba, dan dari masyarakat. Dana yang ada di bank yang bersumber dari dalam, seperti dana yang bersumber dari pemilik bank atau dari laba bank, maupun yang bersumber dari luar bank seperti yang bersumber dari masyarakat atau disebut juga sebagai dana pihak ketiga,
akan menentukan struktur dana atau struktur keuangan bank. Jumlah, jenis, dan status dana yang terhimpun oleh bank yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga akan tidak sama di tiap-tiap bank karena tergantung pada yang pertama, kemampuan bank dalam menghimpun dana dengan peluang yang ada, seperti kemampuan dalam memenuhi peluang dengan popularitas tertentu yang dimiliki oleh bank di mata masyarakat, dan juga kondisi perekonomian di mana suatu bank beroperasi. Yang kedua, strategi penghimpunan dana yang berbeda pada bank yang satu dengan bank yang lainnya, karena manajemen banknya itu berbeda-beda. Sekarang kita lihat poin yang kedua adalah dana dan biaya dana bank. Yang pertama mengenai dana bank. Manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijakan di bidang usaha pengarahan dana atau source of funds, pengelolaan dan pengalokasian application of funds, ke dalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan batasan-batasan ditetapkan oleh Bank Sentral di Indonesia, adalah Bank Indonesia ya. Ruang lingkup manajemen dana bank itu ada 3. Yang pertama, bagaimana bank mengelola harta atau aktivanya, aset management. Yang kedua, bagaimana bank mengelola utangnya terhadap pihak ketiga, liability management. Dan yang ketiga, bagaimana bank mengelola modalnya, atau capital management. Tujuan manajemen dana bank itu yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham, karena pemilik bank sangat berkepentingan dengan dividen yang setiap tahun dibagikan. Yang kedua, menyediakan kas dan aktiva lancar lainnya dalam jumlah yang memadai untuk mengantisipasi penarikan oleh deposan dan kewajiban segera bank tersebut. Yang ketiga, menyediakan cadangan yang cukup untuk hal-hal yang mungkin timbul. Yang keempat, memenuhi kebutuhan semua masyarakat akan pinjaman atau kredit. Dan yang kelima, mengelola kegiatan bank yang didasarkan kepada kebijakan yang tepat sebagai pemelihara atau pengelola dana orang atau pihak lain. Setiap direksi bank harus menentukan tujuan-tujuan mana yang akan mendapat penekanan. Dalam menentukan tujuan-tujuan tersebut, bank memerlukan banyak pemikiran dan pertimbangan. Ada 3 hal permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam manajemen dana bank. Ketiga hal itu adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan masing-masing bank dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan ditinjau dari berbagai segi. Yang kedua, bagaimana dana tersebut dapat digunakan atau diinvestasikan ke berbagai bentuk usaha atau aset dengan cara-cara yang menguntungkan dan tetap memperhatikan tingkat likuiditas yang sehat. Bank Indonesia menetapkan likuiditas minimum dan giro wajib minimum atau biasa disingkat GWM. Batas maksimum pemberian kredit juga diperhitungkan BNPK. Yang ketiga adalah bagaimana bank mengantisipasi kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul, risk-based bank rating. Yang kedua kita lihat biaya dana bank. Menurut Kashmir, dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang diterbitkan pada tahun 2008 pada halaman 135, beliau mengatakan bahwa biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Total biaya dana bank tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya, demikian juga sebaliknya. Biaya dana atau cost of fund yang harus dikeluarkan oleh bank tergantung berapa besar dana yang berhasil dihimpun, serta berapa besar ketentuan suku bunganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana dia menurut Rahmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank tahun 2001 halaman 67, itu dia menulis ada 5. Yang pertama, tingkat suku bunga yang dibayar. Yang kedua, komposisi dari portofolio sumber dana. Yang ketiga, ketentuan mengenai cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Yang keempat, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana atau service cost. Yang kelima, pajak atas bunga. Dan yang keenam, tingkat efisiensi. Manfaat perhitungan
biaya dana di samping untuk keperluan penentuan harga jual, antara lain untuk menentukan tingkat bunga kredit atau lending rate, maka manfaat lain dari perlunya perhitungan biaya dana atau cost of fund adalah yang pertama untuk mengantisipasi, merencanakan, dan membuat program dalam upaya memperoleh kombinasi sumber dana yang paling murah. Dan yang kedua, untuk menentukan besarnya keuntungan atau laba yang diperoleh. Poin yang kecil kita lihat manajemen utang bank. Hutang adalah kewajiban-kewajiban ekonomis dari perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima. Hutang juga meliputi berbagai deferred credits yang bukan merupakan kewajiban-kewajiban tetapi yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima. Dapat ditambahkan bahwa hutang diukur menurut jumlah yang ditetapkan dalam transaksi pertukaran yang bersangkutan, biasanya sebesar jumlah yang akan dibayarkan, namun kadang-kadang memuat nilai yang telah didiskontokan. Dalam pengertian dasar, tujuan dari manajemen hutang ialah untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan kas, yaitu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Jadi, tidak hanya untuk menghindari ketidakmampuan untuk membayar hutang atau kebangkrutan. Ditinjau dari sudut controller, tujuan yang lebih spesifik dari manajemen hutang dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya sebagaimana diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit. Yang ketiga, melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dengan modal sendiri. Kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat pada waktunya dan dengan biaya yang bersaing. Dan yang kelima adalah untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian-pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik sehingga mereka pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebihan dan sangat memberatkan. Yang terakhir kita lihat manajemen modal bank. Pengertian modal menurut Dahlan Syahmat pada tahun 2005 halaman 56 itu yang menulis bahwa modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Pengertian modal menurut Komarudin Sastra Dipura itu ia mengatakan bahwa modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha atau ventura perbankan yang relevan. Sedangkan pengertian modal bank menurut Lapoliwa itu mengatakan bahwa modal bank merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian bank. Nah, berdasarkan uraian di atas kita dapat menyimpulkan di sini bahwa modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan. Modal bank ada sebagai cadangan atau backup dana bank jika bank mengalami kesulitan. Semakin banyak modal bank, pertumbuhan bank akan semakin baik, walaupun modal bank sudah melebihi aturan sebagaimana ditetapkan oleh bank otoritas atau bank sentral. Modal bank dapat berupa modal inti, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum, dan modal pelengkap. Risiko bank risiko kesulitan bank dalam membayar kewajiban keuangan atau kesulitan likuiditas disebabkan oleh 5 faktor. Itu yang pertama, risiko ketidaklancaran kredit atau risiko kredit macet ya. Ketidaklancaran angsuran kredit dari debitur atau peminjam menyebabkan dana yang disalurkan berupa kredit tidak kembali lagi pada bank sesuai perjanjian kredit, baik sebagian maupun semuanya. Akibatnya, bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi pembayaran atau pengeluaran dan dana untuk kredit baru. Yang kedua, risiko pendapatan investasi. Kemungkinan ketidakstabilan atau bahkan kerugian atas pendapatan yang diterima oleh bank, seperti perbedaan bunga yang didapat dengan bunga yang dibayar,
akan mempengaruhi likuiditas bank. Yang ketiga, risiko kerugian operasional. Pendapatan operasional bank yang lebih kecil dari biaya menyebabkan bank tidak dapat menutup pengeluarannya. Yang keempat, risiko kecurangan atau kenakalan. Kecurangan petugas bank biasanya terjadi karena petugas bank tidak memahami bahwa dana yang ada di bank adalah utang bank yang mesti harus aman, sehingga jika diminta oleh masyarakat, dana tersebut masih utuh dalam aset bank. Yang kelima, risiko penurunan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat pada bank menurun, masyarakat bisa saja menarik uangnya di bank dalam jumlah yang banyak dan atau penarikan itu terus-menerus sehingga bank tidak mampu memenuhinya atau terjadinya rush. Karena risiko tersebut menyebabkan bank mengalami kesulitan operasional, maka dengan modal yang kuat, kesulitan itu bisa diatasi. Di samping untuk mengatasi risiko bank, modal bank juga berfungsi untuk yang pertama memenuhi keperluan operasional bank. Operasional bank memerlukan aktiva tetap dan inventaris yang cukup yang didanai dari modal sendiri, bukan dari masyarakat. Ya. Bank sentral telah mengatur pengadaan inventaris dan aktiva tetap, yaitu hanya dari modal sendiri. Bank dengan mempertimbangkan supaya sebagian besar modal sendiri dapat diproduktifkan oleh bank. Oleh karena itu, semakin kecil rasio inventaris dan aktiva tetap terhadap modal sendiri, bank akan semakin sehat atau sebaliknya. Yang kedua, memenuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Modal bank dalam jumlah tertentu harus selalu ada. Jumlah tersebut diatur oleh bank sentral dan penggunaannya untuk inventaris dan aktiva tetap terhadap modal bank, kesehatan bank akan semakin baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan rasio maksimum aktiva tetap dan inventaris terhadap modal bank itu sangat penting. Yang ketiga, melindungi dan menyerap kerugian. Di samping untuk mengatasi kemacetan operasional bank, modal bank dapat juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam bersaing karena dana tersebut tanpa bunga dan didapat dengan cara pasif dan tidak berisiko. Adik sekalian, demikian saja pembicaraan kita kali ini mengenai manajemen dana bank. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan bab berikutnya dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan salam sehat selalu.